Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Matsamah MA Rodotul Hikmah. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Anak-anak sekalian, pertama kami sampaikan selamat bergabung dengan kami MA Rodotul Hikmah bagi anak-anak kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021. Anak sekalian yang saya cintai, pada kesempatan ini kegiatan bersama yaitu materi tentang kemadrasahan. Madrasah bisa berarti tempat belajar. Dalam pengertian umum bisa diartikan sekolah. Anak sekalian, kalian sekarang belajar di Madrasah Aliyah Rodotul Hikmah. Alhamdulillah kalian bisa masuk di lembaga madrasah. Anak sekalian, pada kesempatan ini akan saya terangkan sekilas sejarah tentang kemadrasahan. Kalau kita bicara tentang kemadrasahan, kita tidak lepas dengan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Sebagaimana dalam sejarah pendidikan agama Islam sudah ada sejak adanya agama Islam masuk ke Nusantara ini yang dibawa oleh para penyebar Islam yang terkenal dengan Wali Songo. Sejak itu Wali Songo berperan dalam mendidik masyarakat Nusantara dalam mengembangkan Islam. Jadi pendidikan Islam pertama kali yang ada di negara kita, di Nusantara ini, yaitu berupa pondok pesantren yang kebanyakan didirikan oleh para penyebar Islam, yaitu para Wali Songo. Dalam perkembangan berikutnya, setelah kedatangan penjajah baik Portugis maupun Belanda, maka pendidikan di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Karena bagaimanapun penjajah di dalam mencengkramkan kekuasaannya, tidak hanya mereka itu mengeruk kekayaan alam di Indonesia ini, namun juga mereka juga menyebarkan misi dari agama yang penjajah bawah, yaitu misi Kristen. Pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah-sekolah umum yang dipergunakan untuk para anak-anak para penjajah dan orang-orang Indonesia yang ikut beserta ada bekerjasama dengan penjajah. Penjajah mendirikan sekolah-sekolah tingkat dasar, menengah, dan seterusnya. Dalam pendidikan yang dipegang oleh penjajah ini, mereka hanya menekankan pendidikan umum. Berbeda dengan pendidikan yang didirikan oleh para penyebar Islam, yaitu Wali Songo, ini menekankan pendidikan Islam, full agama Islam yang mereka tanamkan pada anak-anak bangsa ini. Situasi yang berkembang ini mengilhami beberapa tokoh dalam mencikapi perkembangan adanya penjajah Indonesia ini. Sehingga pada abad ke-20 beberapa tokoh yaitu
di Sumatera Barat tahun 1900 itu berdiri madrasah. Dalam perkembangannya madrasah ini dibagi dua. Ada madrasah yang mengajarkan pelajaran agama saja seperti layaknya di pondok pesantren yang sudah dikemas dalam model pendidikan yang modern. Namun ada madrasah yang tidak hanya mengajarkan pendidikan agama Islam, namun juga memberikan pendidikan umum. Tentunya tentang pendidikan umum yang dasar, yaitu baca tulis huruf Latin. Anak sekalian, pada perkembangan berikutnya, seiring dengan perkembangan zaman, madrasah berbenah diri. Makin baik, dan pada akhirnya setelah Indonesia merdeka, pendidikan agama Islam juga mengalami perkembangan yang signifikan. Dengan adanya dibentuk Departemen Agama yang membawai untuk kegiatan agama dan lebih khusus pendidikan agama Islam, maka pendidikan Islam mengalami kemajuan yang luar biasa. Seiring dengan perkembangan zaman juga makin berbenah diri madrasah-madrasah yang sudah tersebar di bumi yang kita cintai ini. Anak sekalian, keuntungan dari madrasah dibanding dengan sekolah-sekolah umum ini luar biasa. Tidak hanya anak-anak memperoleh pendidikan agama, namun juga diberikan pendidikan umum. Jadi di sini keunggulan dari madrasah. Artinya ketika anak lulus dari madrasah, mereka sudah punya bekal dua ilmu, yakni berbekal ilmu agama juga berbekal ilmu umum. Artinya ketika mereka terjun di masyarakat, mereka sudah istilahnya itu mampu berbenah diri, mampu mengikuti perkembangan zaman. Khususnya bagi anak aliyah yang saat ini melihat situasi dan kondisi sekarang yang ini makin parah perkembangan anak remaja ini, tentunya dengan berbekal agama yang kuat dan berbekal ilmu pengetahuan yang kuat, kalian semua akan bisa bersaing dengan anak-anak yang di sekolah umum. Anak sekalian yang saya cintai, kelebihan dari madrasah. Mari kalian sudah masuk di lembaga MA Ruhul Hikmah, mari kalian betul-betul kalian gunakan kesempatan ini untuk mengasah diri kalian yang nantinya kalian setelah lulus aliyah, kalian sudah punya bekal ilmu agama dan bekal ilmu umum. Kalian jangan khawatir, barangkali dibandingkan dengan lulusan SMK, lulusan kami MA Ruhul Hikmah pun bisa bersaing dengan mereka-mereka yang lulusan dari SMA maupun SMK. Asal kalian mau memperbaiki diri, mau berlatih diri, mau mempunyai keterampilan yang lebih, insya Allah dengan kesungguhan, dengan ketabahan dan semangat yang tinggi, kalian nantinya lulus dan bisa bersaing dengan anak-anak yang lulus dari lembaga-lembaga umum. Anak sekalian yang saya cintai, demikian perkata dari saya mengawali materi untuk kemadrasahan. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi anak sekalian. Dan saya akhiri, al-afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengembang amanat mencerdaskan tunas bangsa.
Indonesia